Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinila Prilia dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Cara Kerja Hormon Estrogen dan Progesteron dalam Mencegah Kehamilan. Definisi hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dan progesteron adalah hormon utama kehamilan pada wanita. Estrogen membantu memulai perkembangan seksual bersama dengan hormon seksualitas lainnya yang dikenal sebagai hormon progesteron. Hormon ini mengatur siklus menstruasi seluruh sistem reproduksinya. Hormon progesteron disebut juga hormon kehamilan. Bersama dengan hormon estrogen, progesteron akan mengubah lendir rahim menjadi lebih kental dan menebal di awal masa kehamilan. Turunnya kadar progesteron ketika hamil dapat menyebabkan keguguran. Hormon progesteron merupakan hormon yang dihasilkan oleh korpus luteum. Ketika terjadi kehamilan, hormon progesteron akan diproduksi oleh plasenta. Hormon progesteron berperan penting saat terjadinya konsepsi dan mempertahankan fertilitasi untuk terjadinya kehamilan, menurut Rollins 2010. Hormon progesteron berperan dalam persiapan implantasi dari embrio dan mempersiapkan lingkungan yang sebaik mungkin pada dinding endometrium, menurut Gonzalez 2011. Lalu, bagaimana sih proses berfungsinya hormon estrogen dan progesteron di dalam pil KB? Yang pertama, di dalam pil KB terkandung hormon estrogen dan progesteron buatan manusia. Kedua jenis hormon ini bekerja untuk menghambat hormon siklus alami tubuh untuk mencegah terjadinya kehamilan. Dengan kata lain, pil KB menggantikan tubuh untuk beropulasi. Yang kedua, membuat lendir serviks menjadi lebih tebal, sehingga menyulitkan sperma untuk masuk ke dalam serviks untuk bertemu sel telur. Yang ketiga, memodifikasi lapisan rahim sehingga sel telur yang berhasil dibuahi sperma tidak dapat masuk ke rahim. Berdasarkan kandungan bahan di dalam pil KB dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pil KB kombinasi, dan yang kedua ada mini pil. Pil KB kombinasi mengandung hormon estrogen dan progesteron. Sebagian besar produk pil KB kombinasi terdiri dari pil aktif yang mengandung hormon serta beberapa pil non-aktif yang disebut placebo yang tidak mengandung hormon. Pil KB kombinasi bekerja dengan cara menghentikan proses pelepasan sel telur, ovum, oleh saat indung telur, ovarium, atau proses ovulasi. Obat ini juga bekerja dengan cara mengentalkan lendir di leher rahim, sehingga sperma sulit mencapai telur, sekaligus menipiskan dinding rahim agar sel telur yang telah dibuahi tidak dapat bertumbuh. Ada 4 jenis pil KB kombinasi, yaitu yang pertama ada pil KB monopasik, mengandung hormon estrogen dan progesteron dengan kadar konstan atau sama pada setiap pil aktifnya. Yang kedua, pil KB bipasik, mengandung hormon estrogen dan progesteron, estrogen pada setiap pil aktif dalam satu siklus tetap konstan, sedangkan kadar progesteron pada pil aktif akan meningkat setelah setengah siklus. Yang ketiga ada pil KB tripasik, mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dosisnya berubah sebanyak 3 kali dalam satu siklus. Perubahan kadar hormon akan terjadi setiap 7 hari. Yang keempat, pil KB tetrapasik, mengandung hormon estrogen dan progesteron yang dosisnya berubah sebanyak 4 kali dalam satu siklus. Yang kedua ada pil KB mini atau juga disebut dengan pil KB khusus progestin. Pil KB khusus progestin ini bisa dikenal dengan nama mini pil. Pil KB ini hanya terdiri dari pil aktif yang di dalamnya terdapat progestin dengan jumlah yang konstan. Pil mini biasanya digunakan oleh ibu menyusui dan wanita yang tidak boleh mengkonsumsi estrogen. Pil mini bekerja dengan cara mengentalkan lendir di serviks sehingga sperma tidak dapat mencapai telur. Selain itu, obat ini juga menipiskan volume dinding rahim, sehingga telur yang sudah dibuahi tidak dapat bertumbuh. Terkadang mini pil juga bisa mencegah proses pelepasan sel telur yang matang. Efek samping dan bahaya pil KB. Apa saja sih efek samping yang dapat ditimbulkan ketika kita mengkonsumsi pil KB? Yang pertama yaitu ada mual. Kemudian yang kedua ada plek atau perdarahan vagina di luar siklus menstruasi. Ketiga, volume darah menstruasi lebih sedikit dari biasanya. Keempat, penurunan gairah seksual. Kelima, perubahan suasana hati, sakit kepala ringan, payudara bengkak atau sakit ketika disentuh. Efek samping di atas biasanya akan membaik setelah beberapa bulan sejak konsumsi pil KB. Jika tidak kunjung mereda atau keluhan semakin memberat, lakukan pemeriksaan ke dokter. Kemudian,
Jika mengalami efek samping yang lebih serius seperti sakit perut yang parah, penglihatan lebih buram, sakit kepala berat, bengkak pada tungkai, nyeri dada, maka segera periksakan ke tempat kesehatan terdekat. Kemudian siapa saja sih yang boleh mengkonsumsi pil KB? Yang pertama, pil KB tidak dianjurkan dikonsumsi oleh pasien yang alergi. Kemudian pil KB juga tidak boleh dikonsumsi oleh perempuan hamil, menyusui, atau perempuan yang tengah merencanakan program hamil. Perokok yang berusia lebih dari 35 tahun, menderita hipertensi atau diabetes, dan beresiko kanker. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.